Selamat pagi teman-teman. Jadi kemarin ada yang nanya nih, sedikit sharing. Mas, kalau pakai Winstrol atau Stanozol lemak kita masih di atas 12%, berarti sia-sia dong. Jadi maksudnya gini teman-teman, ada dua konteks. Konteks yang pertama adalah untuk medis. Apabila untuk medis, dalam penggunaan Winstrol atau Stano, fungsinya untuk osteoporosis dan untuk memperkuat tendon, nggak ada masalah mau lemak berapapun, it's okay. Tetapi kalau yang konteks kedua, untuk tanding atau atlet body contest atau anak-anak fitness yang mau tanding, problem. Ketika lemak di atas 12% akan menjadi masalah. Masalah di mana? Pahami lagi. Winstrol atau Stanozol itu kan pemakaiannya maksimal hanya 6 minggu. Karena kita ketahui bahwa steroid tersebut tuh memiliki toxic liver yang lumayan. Kalau pemakaiannya lebih dari 6 minggu, maka liver kita kerja berat, kasihan. Kalian mau lomba, lemak masih di atas 12%, pakai Stano atau Winstrol yang hanya maksimal pemakaian 6 minggu. Kalian mau dapat apa? Yang ada hanya mengotori liver aja. Nah, tantangannya di mana? 2 bulan atau 1,5 bulan sebelum event, sebisa mungkin lemak kita itu di bawah 7%. Jadinya dengan pemakaian Winstrol atau Stano 6 minggu, pas dengan waktu event. Manfaatnya apa untuk tanding? Untuk memperkeras otot dan mempertajam otot. Jadi kering maksimal, tajam, ditambah keras maksimal, kan gitu. Nah, nanti setelah 6 minggu off, lalu tanding. Itu maksudnya teman-teman. Jadi tolong dipahami agar apa? Ada yang punya argumen A, B, C, dan argumen saya itu tidak terbenturkan karena kurangnya pemahaman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pemahaman atau penjelasan saya tentang ini atau pertanyaan ini akan membuat menjadi lebih gamblang tentang Winstrol maupun Stanozol. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa sarapan dulu, telur tanpa minyak. Ini 4 telur, sekarang kuningnya hanya 1 aja. Kopi pahit, sama saya juga belajar tuh. Saya juga mengingat-ingat, membaca lagi, belajar lagi, meringkas supaya menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Jadi kita sama-sama belajar. Selamat sarapan. Ngopi teman-teman, tapi udah habis, biar cerdas. Sekarang adalah belajar tentang PCT part ketiga. Ini penting teman-teman, jadi mohon disimak karena kalau pakai steroid itu harus memahami PCT. Protokol PCT untuk memulihkan hormon apa aja sih? Ada 2. Yang pertama adalah SAMS, SERMS bukan SAMS ya. Yang kedua adalah HCG. SAMS, SERMS artinya adalah Selection Estrogen Receptor Modulator. Kalau HCG adalah Human Chronic Gonadotropin. SAMS itu apa aja sih? Ada 2 yang bisa dipakai teman-teman, Clomid dan Tamoxifen atau Novaldex. Clomid fungsinya adalah untuk mendongkrak testosteron alami dan sebagai anti estrogen. Kalau Tamoxifen atau Novaldex itu lebih dikenal sebagai anti estrogen, mencegah gino. Lalu kalau dalam dunia medis itu untuk mencegah atau mengobati kanker payudara pada wanita. Dan ketiga tentunya untuk mendongkrak testosteron alami juga. Mana yang lebih bagus? Ini good banget. Ini pelajaran bagus banget. Mana yang lebih bagus? Semua sama-sama bagus sesuai dengan fungsinya. Tetapi nanti ada tetapi. Clomid tentunya lebih baik atau lebih bagus untuk mendongkrak testosteron alami. Kalau Tamoxifen atau Novaldex lebih baik untuk sebagai anti estrogen atau mencegah gino. Tetapi, nah ini Clomid itu efek sampingnya lebih besar daripada Tamoxifen. Mengapa? Karena Clomid, 1, dapat mempengaruhi suasana hati. Kedua, itu dapat mengalami gangguan penglihatan sementara, bukan buta, bukan, tapi mata itu lebih peka terhadap cahaya, hanya sementara. Dan poinnya adalah pakai apa sih kalau kita mau PCT? Oke, kalau kalian pakai steroid yang sedang, tidak berat. Kalau berat itu kan misalnya golongan 90 nor atau 19 nor seperti Trenbolone atau DK, lebih baik menggunakan Tamoxifen atau Novaldex. Tentunya dengan dosis yang benar. Dosis yang benar adalah ya harus konsultasi ke dokter yang ahli, pakai apa aja, lalu dosisnya berapa nantinya gitu.
dipahami ya, kalau kalian pakai yang sedang, nggak berat, pakai yang tamoxifen. Lalu selanjutnya adalah HCG, ya HCG. HCG itu untuk mencegah penyusutan testis kita. Kedua, mencegah infertilitas sebagai kickstarter testis agar nantinya dapat memproduksi hormon testosteron alami kembali. Gitu. Beda kerja di mana? Sama Clomid. Beda kerja di mana? Jadi gini, kalau Clomid itu hanya menstimulus, tapi kalau HCG itu dia meniru, jadi langsung tanpa waktu yang panjang, gitu loh, cepat, set gitu. Nah, jadi kalau menurut saya teman-teman, ketika kita memakai steroid, apapun itu steroidnya, karena steroid kan berhubungan dengan testosteron ya, itu kan adalah bagian dari testosteron. Lebih baik kalau saya biasanya pakai HCG, lalu nanti disambung dengan tamoxifen atau Clomid sesuai dengan apa yang kita pakai. Jadi, tapi lebih baik konsultasi ke dokter yang ahli, itu akan jadi jauh lebih baik. Semoga bermanfaat teman-teman. Ikuti terus karena akan ada pembahasan yang bisa bermanfaat selanjutnya, saling berkaitan. Hari ini kita mau walking lanjut sih. Biasanya 3 set. Jadi 1 set, 2 set, 3 set. Kang. Mantap. Dilatih sama Kang Rizal. Biar bijinya gede, kakinya gede. Thank you Nang ya. Kalau kita bicara seminggu, nggak bisa dua-duanya kita on. Harus ada satu yang dikorbankan. Mau yang mungkin penampilan yang nggak fokus, yang untuk apalagi kan dia bapak binaragan ya, jadi kita tahu mana yang tujuan utama. Biasanya aku kalau kayak gitu, yang tujuan utama aku kondisinya mungkin 70%. Tapi tujuan utama 100%. Nggak iso nek semuanya sampai semua 100%. Nah, apalagi pertandingannya luar kota. Kalau dalam kota semua juga tuh mas, takutnya malah ngedrop. Iya. Bisa
Wah. Buat. Thank you, Liz. Oke.